para sahabat. Sahabat saya Hadian Supriyatna, seorang kepala desa di Kabupaten Bandung, Pak Kuwu ya. Itu di halaman Facebooknya melansir sebuah video. Video itu omongan menteri ya. Temanya elit desa itu menghambat pembangunan di desa. Jadi dalam bahasa Jawanya merino itu apa ya? Susah di dalam bahasa Indonesia kan ya. Atau merasa tidak nyaman dengan video itu. Saya tidak melihat video itu, nggak mau lihat lah, itu sudah banyak. Orang-orang yang ngomong begitu sudah banyak. Baik itu ilmuwan, netizen juga, menteri juga ngomong begitu. Ini serangan ya, serangan atau stigma yang bisa juga ini sebuah upaya untuk melakukan demoralisasi terhadap kepala desa. Dan karena itu saya mengambil posisi untuk melawan demoralisasi itu. Ya. Nah, saya memberikan beberapa catatan penting. Pertama, bahwa ya desa itu tidak pernah dijadikan sebagai batu landasan dan batu penjuru bagi pemerintahan. Maksudnya apa itu? Ya, pemerintahan itu sebenarnya pelayanan dan perlindungan. Prakteknya di bawah itu ada, yang namanya pelayanan itu dilakukan oleh kepala desa, perangkat desa. Entah itu ngurusi orang sakit, orang mati, kemudian irigasi, lalu membagi ya banyak hal lah kepada orang banyak. Variasinya saya kira sangat beragam. Ada juga para kepala desa yang memberikan perlindungan pada TKI supaya tidak dimakan oleh cukong tenaga kerja atau cukong ini ya, human trafficking misalnya. Jadi banyak yang sudah dilakukan ya, meskipun ada juga cacat, ada juga kelemahan, itu memang beraneka ragam persoalannya. Ada juga karena problem yang lokal itu terkait dengan problem besar. Misalnya soal urusan tambang yang kemudian merugikan masyarakat misalnya. Itu kan urusan sangat besar yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh kepala desa. Demikian juga dengan urusan membagi BLT yang tidak merata. Ada yang dapat, yang tidak. Yang jadikan sasaran kan RT, RW, perangkat desa, kepala desa kalau itu. Tapi itu bagian dari persoalan besar. Kesalahannya bukan hanya terletak di lokal, ya, tapi juga di atas. Demikian juga dengan korupsi. Teman-teman saya menunjukkan bahwa ya korupsi yang ada di lokal itu ada gandeng cenengnya, ada hubungannya dengan supradesa, dengan desa. Jadi tidak semata-mata kasus-kasus korupsi itu hanya dilakukan oleh kepala desa yang nakal sendiri, tapi itu ada kaitannya di atas. Jadi sistemik lah gitu. Jadi maksud saya, poin pertama ini bukan sebagai batu penjuru, bukan sebagai batu landasan bagi pemerintahan, tetapi digunakan untuk batu penjuru dan sekaligus batu loncatan untuk pembangunan. Ya. Jadi poin kedua yang mau saya katakan bahwa pembangunan ini menggantikan pemerintahan. Pembangunan ini ya ideologi, ya mantra. Desa itu sebagai penjuru, sebagai loncatan. Lalu yang akan disasar adalah kelompok-kelompok masyarakat yang konon disebut miskin atau melarat gitu. Tetapi pembangunan itu sudah salah kaprah. Kalau kita berpemerintahan, bernegara itu, maka yang paling penting adalah pelayanan dan perlindungan, bukan pembangunan. Pemerintah itu memberikan perlindungan, memberikan pelayanan, lalu setiap orang punya kesetaraan, punya kesamaan, sesuai prinsip equality before the law, itu mengakses terhadap pelayanan dan perlindungan itu. Jadi bukan pembangunan.
Kalau pembangunan itu saya sudah banyak berbicara, itu kapitalisasi. Kapitalisasi itu juga menciptakan isolasi terhadap desa. Sekaligus juga melakukan eksklusi. Eksklusi itu istilahnya memilah siapa yang dapat dan tidak. Tentu yang tidak dapat jatah itu akan dieksklusi, akan dipinggirkan. Itu pembangunan. Karena pembangunan itu tidak melihat warga itu dengan prinsip equality before the law. Ya. Tetapi dia hadir dalam bentuk perencanaan, dalam bentuk program. Lalu setiap program itu ada definisinya, ada ukurannya. Siapa yang dapat dan tidak. Dengan prinsip beneficiary, kelompok penerima manfaat. Jadi hanya kelompok penerima manfaat. Ada yang dapat dan tidak. Dan pembangunan itu bagi saya ya sudah salah kaprah. Nah ini yang diyakini begitu ya, dari dulu yang namanya pembangunan itu menggantikan pemerintahan. Pendekatan pemerintahnya melemah. Pendekatannya pembangunannya menguat tapi gagal dia. Gagal dia karena dia itu bukan mandat konstitusi. Pembangunan itu bukan mandat konstitusi. Tetapi itu karena pergaulan internasional, karena pengaruh developmentalisme yang dibawa oleh Barat. Yang terus-menerus itu disepuh. Kalau sekarang disebut dengan Sustainable Development Goals, tapi intinya sama. Itu bukan solusi pemerintahan yang bermartabat, yang sesuai konstitusi, yang sesuai prinsip kesetaraan equality before the law. Tetapi yaitu proyek. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menteri ini politisi tapi teknokrat. Teknokrat itu ya seperti Palu lah. Merasa dirinya seperti Palu, sehingga apapun yang dia lihat itu dianggap sebagai paku. Jadi bagaimana dia menerapkan palunya itu untuk memukul paku. Itu artinya speaking the truth. Berbicara tentang kebenaran yang dia yakini. Pembangunan itu diyakini sebagai sebuah kebenaran. Dikonstruksi pembangunan itu akan memperbaiki hidup. Ya. Tetapi mereka tidak pernah berbicara tentang pelayanan dan pelindungan. Yang itu hakikat dalam pemerintahan. Ya, jadi pembangunan itu termasuk SDGs desa yang ada 18 indikator itu maknanya ya berbicara kebenaran. Kebenaran yang dia monopoli. Gitu. Dan ketika desa itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka akan disalahkan, akan dianggap buruk, akan di stigma atau mengalami demoralisasi. Sehingga ini kalau ada perbedaan antara kenyataan di bawah, ya, antara kebaikan-kebaikan di bawah dengan kebenaran yang diucapkan oleh elit Jakarta, maka lalu ada tudingan bahwa desa itu sebagai batu sandungan. Ya, yang tadinya diharapkan sebagai batu penjuru, batu loncatan, karena batu penjuru dan batu loncatan itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Jakarta, maka desa termasuk kepala desa itu direndahkan atau dianggap sebagai hambatan atau batu sandungan bagi pembangunan. Ya. Itu nalar pembangunan. Pembangunan itu sudah salah. Jadi artinya sebenarnya menteri ini ketika berbicara kebenaran adalah kebenaran yang salah. Ya. Dan tidak hanya salah tapi juga tidak baik. Karena ada perbedaan, ada kesenjangan antara apa yang dipikirkan oleh orang Jakarta dengan yang terjadi di bawah. Atau apa yang dipikirkan atau yang menjadi denyut kehidupan rakyat desa. Itu ada kesenjangan. Ya. Tetapi ya teruslah begitu ya. Jadi apa yang ya siapapun yang akan memegang kata-kata pembangunan itu akan berpikir teknokratik. Bukan demokratik. Ini anehnya politisi begitu. Seharusnya politisi itu kan melakukan bulldozer terhadap teknokrasi. Tapi dia malah larut dalam teknokrasi. Seperti halnya sosiolog yang tidak sosiologis. Atau ilmuwan politik yang anti politik. Jadi ini 11-12 ini. Sama ya. Politisi tapi teknokratis. Tidak politis. Sosiolog tidak sosiologis. Ilmuwan politik anti politik. Itulah. Ya, jadi orang malah menyukai pembangunan, bukan menyukai pemerintahan dalam arti yang sebenarnya.
Itu saya kira banyak sekali yang begitu. Dan poin keempat ini ya orang itu popi dengan elit desa. Saya sudah bicara di video saya sebelumnya. Jadi semua orang itu menganggap bahwa ya desa itu dirampas oleh elit itu. Ini kan omongan ngawur ini ya. Dan karena itu ini konyolnya orang itu membenci, memberikan stigma pada kepala desa, tapi ya sebenarnya mereka memperalat juga. Jadi bagaimana orang memperalat kepala desa untuk keperluannya, tapi dia di stigma buruk, mengalami demoralisasi. Ini kan otak yang sangat kontradiktif. Ya. Padahal dunia nyatanya juga tidak seperti yang dia bayangkan. Seperti yang di awal saya katakan bahwa kepala desa itu ya biasalah, bergulat dengan rakyat desa dengan kehidupannya itu. Kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dilayani, dilindungi dengan baik oleh negara. Negaranya gagal, tapi kepala desanya disalahkan. Menterinya tidak benar gitu ya. Tetapi kesalahan diberikan pada kepala desa itu namanya demoralisasi. Sehingga saya menyarankan para kepala desa seperti saran Anom ya harus konsolidasi lah. Omongan-omongan yang membuat stigma atau melakukan demoralisasi terhadap kepala desa itu harus dilawan. Jadi mereka harus perlu melihat kenyataan yang terjadi di desa. Bagaimana denyut kehidupan orang desa itu berhubungan dengan kepala desa. Ya. Saya tentu mengambil posisi itu ya. Jadi artinya ya seperti halnya kita manusia ya. Orang itu kan maunya berharap semua orang termasuk kepala desa itu sebagai malaikat. Itu nggak mungkin. Manusia bisa menjadi setan tapi tidak mungkin menjadi malaikat. Ya. Orang-orang yang menjadi malaikat itu malah justru berbahaya itu. Kalau yang jadi setan pun kan bisa dihukum. Ya. Ada penegakan hukum, tapi yang berbahaya itu malah justru orang-orang yang menjadi malaikat yang selalu speaking the truth ya, selalu berbicara kebenaran, padahal kebenarannya itu setelah dioncei, setelah dibongkar itu ada banyak kekeliruan, ada banyak kontradiksi antara apa yang dia pikirkan dengan dunia nyata, antara yang diatur dengan yang diaspirasi, antara regulasi dengan aspirasi, antara legalitas dengan legitimasi. Itu problem pemerintahan kita hari ini begitu, kesenjangan itu. Dan orang-orang yang berkuasa itu lebih banyak berpihak pada persoalan kebenaran, hukum, ya, ilmiah gitu, manajerial, pembangunan dan sebagainya, ketimbang berbicara tentang denyut kehidupan rakyat dengan realitas yang terjadi di lapangan. Karena itu sekali lagi saya mengambil posisi untuk melawan upaya-upaya yang melakukan demoralisasi terhadap kepala desa, dan para kepala desa penting untuk melakukan konsolidasi melawan demoralisasi itu.